Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Tata Mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu literasi lingkungan. Mata kuliah literasi lingkungan merupakan mata kuliah teori dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada semester gasal, yaitu semester 3. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan literasi lingkungan yaitu project based learning, diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi. Dalam memberikan materi, saya menggunakan buku ajar, kimia, dan ekotoksikologi pencemaran, dan beberapa bahan referensi lainnya. Selama perkuliahan, saya berinteraksi dengan mahasiswa menggunakan sistem AMOC yang mengutamakan student center learning, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Selain itu, proses perkuliahan juga memanfaatkan LMS UST, yaitu si pedar, yang dapat memudahkan mahasiswa untuk mengakses bahan perkuliahan. Di akhir saya melakukan penilaian berdasarkan RPS dan kontrak perkuliahan yang sudah saya sepakati bersama mahasiswa pada pertemuan awal. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mata kuliah literasi lingkungan secara lebih rinci yang terangkum dalam RPS. Berikut rincian dari RPS mata kuliah literasi lingkungan. Selanjutnya saya akan menguraikan secara lebih rinci terkait dengan mata kuliah literasi lingkungan yang terangkum dalam RPS. Untuk RPS sendiri sudah tersedia di LMS Cipedar. Dan untuk rincian mata kuliah literasi lingkungan, RPS-nya adalah sebagai berikut, bahwa mata kuliah literasi lingkungan merupakan mata kuliah dengan kode IPA 21316 dengan bobot 2 SKS dan ada di semester 3. Capaian pembelajaran pada mata kuliah literasi lingkungan ada 10. Capaian yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam jalan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL ketiga, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. CPL keempat, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. CPL kelima, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 6, mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. CPL 7 menguasai fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan prosedur bidang inti IPA. CPL 8 menguasai konsep teoritis pemecahan masalah dalam pendidikan IPA secara prosedural melalui pendekatan ilmiah. CPL 9 menguasai dasar-dasar perencanaan dan pengelolaan sumber daya dalam penyelenggaraan kelas, laboratorium sekolah atau lembaga pendidikan di bawah tanggung jawabnya. CPL ke-10 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Untuk CPMK sendiri ada 3. Yang pertama, memahami permasalahan lingkungan di dunia dan Indonesia melalui ngerti ngerasa dan ngelakoni serta mampu menjelaskan posisi kimia terhadap lingkungan. CPMK kedua, memahami permasalahan pada wilayah tertentu sekaligus menghadirkan solusi di masyarakat di daerah tersebut. CPMK yang ketiga, menguasai materi macam-macam polusi, greenhouse, global warming, ozone, renewable energy, dan green chemistry dengan indikator menyebutkan, mengidentifikasi, menjelaskan materi serta menentukan sikap yang harus diambil dalam upaya pencegahan, pengendalian serta solusi dari permasalahan yang muncul melalui ngerti ngerasa ngelakoni. Sedangkan untuk sub CPMK itu ada 10. Yang pertama, mampu memahami permasalahan lingkungan di dunia, di Indonesia dan hubungannya dengan SDGs melalui Tringo, ngerti ngerasa ngelakoni. Sub CPMK kedua, mampu memahami permasalahan pada wilayah tertentu sekaligus menghadirkan solusi bagi masyarakat di daerah tersebut melalui Niteni. Sub CPMK ketiga, mampu menguasai macam-macam polusi, polusi udara, polusi tanah, dan polusi air melalui Niteni. Sub CPMK keempat, mampu membuat pupuk organik cair, ekoenzim, ekobrik, dan pupuk kompos melalui ngerti ngerasa ngelakoni. Sub CPMK yang kelima, mampu menganalisis artikel tentang lingkungan hidup terkait dengan upaya pencegahan, pengendalian, serta solusi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh polusi yang dipublikasikan pada media massa maupun jurnal melalui Niteni, Niroke, dan Nambai. Sub CPMK yang keenam, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang greenhouse dan pemanfaatannya dalam kehidupan melalui Niteni dan Niroke. Sub CPMK yang ketujuh, mampu menganalisis pengaruh penipisan lapisan ozon terhadap global warming melalui Niteni dan Niroke. Sub CPMK yang kedelapan, mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis renewable energy melalui Niteni dan Niroke. Sub CPMK yang ke-9 mampu menjelaskan green chemistry dan prinsip-prinsipnya melalui Niteni dan Niroke. Sub CPMK yang ke-10 mampu menganalisis prinsip green chemistry pada tempat pengolahan limbah pabrik melalui ngerti dan ngroso. Untuk korelasi CPMK dengan sub CPMK, sub CPMK 1 memiliki korelasi dengan CPMK 1, 2, dan 3. Sub CPMK 2 memiliki korelasi dengan CPMK 1 dan CPMK 2. Sub CPMK 3 memiliki korelasi dengan CPMK 1, 2, dan 3.
sub CPMK 4, sub CPMK 5, sub CPMK 6, sub CPMK 7 sampai sub CPMK ke-10 memiliki korelasi yang sama yaitu dengan CPMK 1 dan CPMK 3. Adapun deskripsi singkat mata kuliah literasi lingkungan yaitu mata kuliah literasi lingkungan merupakan mata kuliah yang termasuk dalam rumpun ilmu sains yang bersifat wajib tempuh bagi mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan IPA. Mata kuliah literasi lingkungan mempelajari tentang permasalahan lingkungan yang tengah dihadapi dunia dan Indonesia serta hubungannya dengan SDGs, macam-macam polusi, greenhouse, global warming, ozone, renewable energy, dan green chemistry. Proses pembelajaran melalui pembelajaran project based learning atau PJBL, studi kasus, diskusi, dan presentasi. Pembelajaran literasi lingkungan dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai ketamahasiswaan dalam proses pembelajaran di antaranya sistem AMONG, Titeni Roke Nambai atau 3N, ngerti ngerosong lakon atau teringo. Sedangkan untuk penilaian mata kuliah meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terangkum dalam komponen kehadiran, keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Karakteristik pembelajaran literasi lingkungan yaitu interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa atau student center. Untuk referensi ada 5 referensi buku yaitu Kimia dan Ekotoksikologi Pencemaran, Environmental Chemistry, Quality in the Analytical Chemistry Laboratory, Metal Complexion Aqua Solution, Chemistry for Environmental Engineering, dan beberapa video YouTube yang berkaitan dengan literasi lingkungan, mulai dari environmental issue, SDGs, permasalahan sampah, energi terbarukan, dampak global virus corona terhadap polusi di dunia, dampak global warming, tipe polusi, efek rumah kaca, ozon, dan green chemistry. Serta ada 2 jurnal yang dijadikan sebagai referensi, yaitu jurnal tentang pencemaran udara akibat emisi gas buang dan jurnal pengembangan LKM literasi lingkungan berbasis 3N, yaitu ini Niroke dan Nambai. Untuk pertemuan minggu pertama, itu sub PMK1 dengan bahan kajian atau materi permasalahan lingkungan di dunia Indonesia dan hubungannya dengan SDGs. Kemudian untuk pertemuan kedua tentang permasalahan lingkungan pada wilayah tertentu di Indonesia, yaitu Yogyakarta. Pertemuan ketiga dan 4 dengan materi polusi udara, polusi tanah, dan polusi air. Kemudian untuk pertemuan 5-6 tentang pupuk organik cair, ekoenzim, ekobrik, dan pupuk kompos. Pertemuan ke-7 tentang artikel permasalahan lingkungan hidup. Dan pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 dan 10 membahas tentang greenhouse dan pemanfaatannya dalam kehidupan. Pertemuan 11 dan 12 membahas tentang global warming dan hubungannya dengan penipisan ozon. Pertemuan ke-13 membahas tentang renewable energy. Pertemuan ke-14 tentang green chemistry. Pertemuan ke-15 tentang prinsip green chemistry. Dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Adapun bentuk perkuliahan adalah kuliah tatap muka dengan beberapa metode, diantaranya adalah metode diskusi interaktif, pertemuan 1 sampai 4. Kemudian pertemuan 5-6 menggunakan PJBL atau Project Based Learning, yaitu membuat pupuk organik cair, ekoenzim, ekobrik, dan pupuk kompos. Kemudian studi kasus tentang permasalahan lingkungan. Kemudian presentasi dan studi kasus tentang global warming. Kemudian pertemuan 12 tentang green chemistry yaitu menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning. Sedangkan untuk penetapan nilai akhir pada mata kuliah literasi lingkungan itu mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, baik proyek atau praktik, kehadiran sikap partisipatif aktif mahasiswa. Di mana untuk pengetahuan sendiri, jenis kajiannya adalah UTS dan UAS, dengan bobot masing-masing adalah 25% untuk UTS dan UAS. Kemudian untuk keterampilan, yaitu proyek dengan bobot 40%. Dan untuk kehadiran sikap partisipasi aktif mahasiswa dengan bobot 10%, sehingga totalnya adalah 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran literasi lingkungan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, Ibu. Baik, untuk mengawali kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, teman-teman, kita bertemu di mata kuliah literasi lingkungan sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan bahwa untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar terkait dengan permasalahan lingkungan dan hubungannya dengan SDGs. Saya izin share screen ya teman-teman. Sebelumnya tentu teman-teman nggak asing ya dengan lingkungan ya. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Baik, kita mulai dari berbicara tentang lingkungan. Oh ya, sebelum masuk lebih dalam, kita berbicara tentang lingkungan. Pada pertemuan kali ini,
capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami permasalahan lingkungan yang tengah dihadapi dunia, Indonesia, dan hubungannya dengan SDGs melalui ngerti, ngeroso, ngelakoni, atau TRINGO, ya ini ajaran taman siswa. Kita mulai dari apa itu lingkungan. Ini teman-teman ada yang bisa berpendapat, apa sih lingkungan itu teman-teman? Tentu nggak asing ya dengan lingkungan. Silahkan yang mau menjawab. Saya Ibu Oh iya, silahkan. izin berpendapat. Sepemahaman saya terkait lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar, baik itu lingkungan makhluk hidup seperti abiotik, juga biotik yang berada di sekitar kita. Seperti itu. Oke, ya betul sekali bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di mana itu mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan mencakup ada komponen abiotik dan komponen biotik. Untuk komponen abiotik berarti benda mati ya. Kalau biotik, benda hidup. Nah, kita masuk pada permasalahan lingkungan di dunia. Ternyata lingkungan di sekitar kita itu tidak baik-baik saja, teman-teman. Ini ada video dari yang saya ambil dari YouTube. Ya, dari sepenggal video yang baru saja tampil, apa yang bisa disampaikan? Tadi ditampilkan video tentang permasalahan lingkungan yang ada di dunia. Ada apa saja tadi yang pertama? Kebakaran, Bu. Itu terjadi karena ulah manusia yang Oke. Selanjutnya, banyak sampah yang menumpuk, Bu. ya penumpukan sampah. Kemudian, Polusi udara akibat kendaraan bermotor asapnya. oke, ya polusi udara akibat kendaraan bermotor maupun ini ya kebakaran hutan ya. Oke. Kemudian ada illegal logging ya. Tadi ada kayu itu salah satu bentuk dari penggundulan hutan yang tentu juga merusak lingkungan. Nah, kita akan bahas secara lebih lengkap kaitannya dengan permasalahan lingkungan yang ada di dunia. Nah, ini sudah saya sajikan gambar tentang permasalahan lingkungan yang ada di dunia. Yang pertama mulai dari kiri atas. Ada acid rain atau hujan asam. Kemudian yang kedua adalah polusi. Yang ketiga adalah penipisan lapisan ozon. Yang keempat adalah pembuangan limbah. Yang kelima adalah pengasaman laut. Yang keenam desertifikasi. Yang ketujuh adalah kelangkaan air. Dan yang kedelapan adalah pemanasan global. Nah, dari kedelapan permasalahan lingkungan di dunia ini, ada yang teman-teman belum pernah dengar? Ada? Saya Ibu terkait permasalahan desertifikasi, saya baru mendengarkan terkait Oke, permasalahan ini. baik. Yang lainnya, selain desertifikasi? Semua sudah pernah mendengar ya? Sudah Bu. Oke. Baik, kita bahas satu persatu. Hujan asam. Apa itu hujan asam? Nah, ini kaitannya dengan hujan asam. Ada sulfur oksida, ada nitrogen oksida. Gimana dia naik ke atas, kemudian bertemu dengan, apa itu nomor 2? Nomor 1 kan zatnya ya, senyawa kimianya yang naik ke atas. Bertemu dengan apa? Ini nomor 2? Awan. Awan, betul. Awan itu tersusun dari apa teman-teman? Uap Uap air. Uap air, betul sekali. Nah, dari senyawa kimia tadi ada SO2 dan NOx itu yang bertemu dengan awan terbawa oleh angin, kemudian menjadi gumpalan-gumpalan. Nah, dia akan kalau sudah kandungan airnya sudah terlalu berat, maka akan jatuh menjadi di nomor 3 ini. Apa? Hujan Ibu. Hujan, betul sekali. Jika kandungan senyawa asam dari eh, limbah pabrik itu semakin pekat, maka kandungan air hujan yang turun ke bumi itu juga semakin banyak, ya teman-teman. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Selanjutnya kita berbicara polusi, ya, masalah yang kedua. Ini apa teman-teman? Gambar apa? Kebakaran hutan, Bu. Kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan kira-kira teman-teman nih, itu masuk ke polusi apa? Penyebab polusi apa? Polusi udara. Oke, polusi udara. Yang selanjutnya, ini apa?
penumpukan sampah, Masuk ke dalam polusi apa? Polusi polusi tanah. Ya, polusi tanah juga polusi udara juga ya. Kemudian yang ketiga, ini sampah di dalam air. Masuknya polusi air ya. Polusi air. Ya, betul. Oke, selanjutnya kita membahas penipisan lapisan ozon. Bagaimana sih teman-teman kok bisa ya lapisan ozon itu bisa mengalami penipisan? Kira-kira zat apa saja yang berpengaruh terhadap penipisan lapisan ozon, teman-teman? Oke, saya beri contoh CFC. Selain CFC ada apa? HCl. Oke, Monoksida, oke, karbon monoksida. Selain karbon monoksida ada apa lagi? Ini di gambar sudah ada beberapa metana, contoh. Gimana? metana Ibu. Ya, metana. Kemudian Cl itu apa? Klorida, Bu. Oke, betul, klorida. Nah, bagaimana mekanismenya? Kok bisa lapisan ozon? Ozon itu biasa disebut dengan apa, teman-teman? Kalau oksigen O2, kalau ozon? O3. O3, Tiga. betul sekali. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan nggak ini? Kenapa kok bisa dari O3 itu bisa terputus rantainya? Sehingga jumlah O3 di dalam atmosfer berkurang. Kira-kira ada CFC, ada klor yang naik ke udara, kemudian bertemu dengan O3 atau ozon tadi, kok bisa jadi lapisan ozonnya menipis? Karena ada reaksi ya teman-teman. Tentu reaksinya reaksi pemutusan ikatan ozon ya. Oke, kita lanjutkan ke pembuangan limbah. Teman-teman, limbah yang paling banyak dihasilkan oleh siapa teman-teman? Limbah rumah tangga. Rumah tangga, pabrik. Kalau rumah tangga sama pabrik kira-kira banyakan mana teman-teman? Rumah tangga. Ya, rumah tangga. Tentu limbah rumah tangga tidak hanya limbah dari sampah dapur. Ya, ini beberapa contoh limbah yang dibuang sembarangan yang akhirnya bisa merusak lingkungan ya teman-teman. Kalau yang di paling kiri, gambar paling kiri, ini limbah apa ini teman-teman? Kira-kira barang apa ini? Gambar penumpukan sampah. Ya, ini gambar penumpukan sampah seperti barang-barang elektronik ya. Dari logam, ini rata-rata logam, aluminium, plastik juga ada ini. Kemudian yang nomor 2 ini. Kalau ini kira-kira limbahnya dari mana ini asalnya nih? Pembuangannya dari mana nih teman-teman? Dari pabrik, Bu. Iya, betul pabrik. Kalau yang paling kanan ini kira-kira? Ya, ini dari hulu sungai ya, sampai ke hilir, sampai ke pinggir pantai, ini jadi seperti ini sampahnya. Oke, next, kemudian ada pengasaman laut. Ternyata laut itu bisa menjadi asam. Kalau senyawa kimia, terutama yang bersifat asam, itu terlalu banyak mengkontaminasi di laut. Itulah kenapa kalau di dalam praktikum kimia itu pembuangan limbah kimia itu harus diencerkan terlebih dahulu. Agar apa? Agar konsentrasinya itu tidak terlalu pekat. Nah, dari gambar siklus pengasaman ini, mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan. Ini dari karbon dioksida dari atmosfer masuk, kemudian menjadi disolv karbon dioksida, ditambah air sampai dia eh, menjadikan laut itu bersifat asam. Nah, ini kalau dari gambarnya ini, kalau birunya biru muda, itu biru semu abu-abu ya, itu berarti asamnya sedikit. Tapi semakin ke kanan ini asamnya semakin banyak. Oke, mungkin ada yang bisa menyampaikan dari gambar siklus pengasaman laut ini? Hari ini cuman terkontaminasi CO2, warnanya cuman biru abu-abu ini. Ada, silakan yang mau menyampaikan. Oke, Mbak Anastasia Putri mungkin. Ini semakin banyak ya, semakin ke kanan semakin banyak asamnya. Ini ada apa saja yang bisa mengkontaminasi laut sehingga sifatnya menjadi asam?
Oke, ya. Baik, jadi dari siklus pengasaman laut ini semakin banyak kontaminasi zat asam yang masuk di dalam lautan, maka akan semakin bersifat asam air laut tersebut, ya. Oke, kita next untuk desertifikasi. Tadi hanya satu ya yang menyampaikan bahwa desertifikasi itu belum pernah mendengar. Nah, ini dari teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa menyampaikan apa itu desertifikasi? Bu, sebelumnya apakah desertifikasi itu sama seperti kekeringan atau kekurangan air di suatu daerah? Ya, salah satu indikatornya itu kekeringan. Boleh berpendapat, tidak apa-apa, silakan Mbak Intan. Ya, jadi desertifikasi ini indikatornya adalah salah satunya kekeringan. Jadi lahan itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini biasanya karena faktor perubahan iklim atau karena faktor pembangunan pabrik. Sehingga eh, keanekaragaman hayati yang harusnya mendukung ekosistem yang ada di lingkungan tersebut itu musnah, ya. Akhirnya lahan tersebut sudah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya adalah kelangkaan air. Ini kira-kira kelangkaan air di daerah mana, teman-teman? Kalau dilihat dari gambarnya. Kira-kira kalau dari, ya betul, Afrika ya. Afrika. Kalau di daerah kita, di Indonesia, kira-kira yang sering kekeringan air di daerah mana? Gunung Kidul, Bu. Iya, betul sekali ya. Paling dekat dengan kita adalah Jogja Lantai 2 ya, Gunung Kidul yang sering mengalami kekeringan. Ini salah satu permasalahan lingkungan yaitu kelangkaan air. Kemudian pemanasan global. Nah, dari gambar ini mungkin ada yang bisa menyampaikan apa itu pemanasan global? Dari sinar matahari masuk, ternyata di dalam atmosfer bumi itu ada banyak zat-zat apa saja itu, sehingga menjadi tertahan dan tidak bisa lepas ke luar angkasa lagi. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Saya Ibu. Oke, silakan Mbak Putri. Jadi untuk pemanasan global ini sebenarnya pengertiannya adalah peningkatan suhu rata-rata di bumi Bu akibat dari aktivitas manusia yang menghasilkan gas-gas berbahaya bagi udara itu seperti ada karbon dioksida, ada metana, hasil-hasil pembakaran seperti itu yang nantinya ketika gas-gas berbahaya ini berada di udara, dia akan menahan sinar matahari yang seharusnya dipantulkan kembali keluar bumi Bu. Itulah yang mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Oke, baik. Ya, betul sekali Mbak. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk di permasalahan lingkungan di Indonesia. Oke, ini ada video lagi. Ini diambil dari YouTube. Nah, dari video yang barusan ditampilkan, apa sih poin utama dari permasalahan sampah atau permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia, teman-teman? Polusi ya? Ya, seperti yang Mbak Putri mau menyampaikan polusi ya. Ya, polusi paling besar Indonesia masuk kategori nomor 2, teman-teman, penyumbang sampah plastik terbesar ya. Kemudian selain polusi, teman-teman, masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Selain polusi, Bencana alam yaitu banjir. ya banjir ya. Banjir ini salah satu penyebabnya adalah masalah sampah ya. Ini belum lama terjadi banjir tidak hanya di Jakarta, tapi di daerah NTB ya, kalau tidak salah itu juga sedang terjadi banjir akibat adanya
penumpukan sampah ya di sana, di sungai tentunya, sehingga aliran sungainya tidak lancar. Oke. Nah, teman-teman melihat masalah yang seperti itu, kira-kira tadi di dunia sudah punya gambaran ya teman-teman permasalahan seperti apa, di Indonesia ya paling banyak adalah masalah polusi, baik itu polusi udara, tanah maupun air. Apa yang harus kita lakukan teman-teman dalam menghadapi lingkungan ini? Terutama ya paling besar adalah sampah ya. Kira-kira biasanya kita cuma pakai 3R ya teman-teman. Reduce, reuse, recycle. Nah, sekarang ada inovasi baru yaitu 5R. Refuse, reduce, reuse, recycle, dan road ya. Kemudian yang kedua adalah apa ini teman-teman? Hemat energi. Betul sekali. Kemudian Pemisahan sampah organik dan anorganik. betul sekali pemisahan sampah. Terus ini Reboisasi. reboisasi, betul sekali. Nah, bagaimana hubungannya permasalahan lingkungan dengan SDGs teman-teman? Apa itu SDGs? Kepanjangannya? Ada yang tahu? SDGs? Sustainable Development Goals ya, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Isinya ada apa aja SDGs itu? Menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Perlu teman-teman ketahui bahwa SDGs ini dimulai pada tahun 2015 dan nanti berakhir di tahun 2030 ya. Nah, kalau menurut pandangan teman-teman sejauh ini SDGs ini dari 17 goals itu apakah sudah tercapai semuanya teman-teman? Belum tercapai secara menyeluruh, Ibu. Ya, betul. Belum tercapai secara menyeluruh ya. Ini masih pada tahap penyempurnaan terus ya. Terus dikembangkan dan disempurnakan agar SDGs 17 tujuan ini goal semuanya. Nah, teman-teman, kaitannya dengan materi yang sudah saya sampaikan dan kita diskusikan tadi, ini ada kuis. Silakan teman-teman bisa mengakses kuisnya, bisa melalui link ataupun melalui barcode yang tertera di layar. Silakan untuk bisa di barcode dulu. Ada 7 soal dengan bobot penilaian yang berbeda-beda. Silakan bisa dioptimalkan dalam menjawab kuisnya. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyampaikan materi permasalahan lingkungan dan hubungannya dengan SDGs. Ya, nanti silakan kuisnya dikerjakan ya teman-teman ya. Baik, Ibu. Nah, untuk pertemuan kedua, ya minggu depan kita akan berdiskusi tentang permasalahan lingkungan di wilayah tertentu. Ya, karena kita tinggalnya di wilayah Yogyakarta, maka untuk permasalahan lingkungannya kita mengangkat wilayah Yogyakarta. Di Sipedar sudah saya upload video kaitannya dengan permasalahan lingkungan sebagai pemantik dan sebagai bahan diskusi untuk pertemuan kedua. Silakan mungkin teman-teman sampai di sini ada pertanyaan ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini dan untuk pertemuan hari ini cukup. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.